Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 3, dicari yang duduknya paling rapi. 1. Ayo Gary, kita duduk yang rapi. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Dapat dulur sangat banyak Squidward buatkan Krabby Patty. SpongeBob SquarePants. 2. Saatnya mendengar cerita. 3. Suara disimpan, senyumnya dipasang, semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab ya. Daun salam, daun suji. Yang semangat salam saya doakan sekeluarga naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya semangat, salamnya bagus, pasti pahalanya banyak. Supaya pahalanya makin banyak, saya ulang 1 kali lagi boleh? Saya mau lihat kelompok yang laki-laki dengan perempuan salamnya semangat mana. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang laki-laki nilainya 90, yang perempuan istimewa 73. Emang kalah semangat. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Masjid At-Taqwa Mirahan Tanjung Sari Jatisrono Wonogiri, para ustadz ustazah dan anak-anak yang saya cintai. Anak-anak kabarnya baik? Sehat? Coba dijawab. Selamat pagi hebat, apa kabar? Kenapa yang perempuan kalah semangat sama laki-laki lagi? Selamat siang pintar, apa kabar? Selamat siang hebat, selamat siang pintar, selamat siang semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Disebut nama Allah, menyebut nama Allah. Idza dzukirallah, bergetar hati kita karena iman kerasa sampai di jantung. Tapi jangan panjang-panjang. Dangdut dong. Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Tuhan yang
Muhammad. Pak Bimo bilang Nabi Muhammad kok nggak bilang sallallahu alaihi wasallam. Spontan lo, 10 pahalanya lo. Lupa ya kalau Nabi akan kasih syafaat yang suka solawat sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Syu'aib, Nabi Yunus, Kak Bimo wassalam. Emang aku jenazah? Kalau Kak Bimo assalamualaikum aja deh, kita saling ucap salam ya. Ada 4 nikmat yang paling besar dari Allah untuk kita semuanya sebagai orang beriman. Adik-adik sudah tahu? Mau tahu? Mau tahu aja tak mau tahu banget? Kalau mau tahu ya Dikasih informasi. akbarun nikmah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umruh. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Karena iman kuat menancap di hati kita, maka kita semangat melaksanakan ajaran Islam, apalagi sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Itu jenazah dari mana? Kapan meninggalnya? Untung kita masih hidup. Hidup hanya 1 kali di dunia ini. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat raqib sibuk, dan biarlah malaikat atid menganggur. Banyakin prestasi, prestasinya nanti kita akan timbang di hadapan Allah sebagai tanda bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin hidupnya sukses, takbir. Yang ingin menghajikan orang tuanya, takbir. Yang ingin tercapai cita-cita, takbir. Dengan membacakan asma Allah nanti kita akan dibantu mencapai sukses dunia akhirat. Amin ya robbal. Adik-adik, ini agamanya apa? Islamnya asli atau palsu? Imannya kuat apa lemah? Duduk anteng-antengan. Imannya kuat apa lemah? Emang ada iman yang gak kuat Kak Bimo? Pasti iman yang gak ada ilmunya, gak menggunakan ilmu bagaimana beriman yang diajarkan Nabi Muhammad. Adik-adik, siapa nama Tuhannya? Coba saya tanya, siapa pencipta langit? Yang perempuan semangat. Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta angin, pencipta api. Allah ada enggak? Kelihatan enggak? Orang Islam tuh aneh loh Kak Bimo. Mau enggak? Yang kering juga ada. Kok aneh? Yang lain tuh hanya kelihatan. Ada yang manusia, ada yang binatang, ada yang dewa dewi roh halus, ada Tuhan yang benda langit, benda alam, ada yang patung, pepohonan. Tapi orang Islam tuh hanya ada, tapi nggak kelihatan. Bagi Allah mah mudah nggak kelihatan, karena Allah Maha Pencipta. Hei teman-teman semuanya, makhluknya Allah ada banyak meskipun nggak kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Ini namanya hari apa adik-adik? Iki jenenge dino apa? Dino Minggu, dino Ahad ono apa ora? Ketok ora minggune? Minggu Ahad ada meskipun tidak kelihatan. Waktu ada nggak kelihatan. Kita bernafas pakai apa? Ya iyalah, masa pakai wudel? Pakai hidung. Dengan hidung apa yang kita hirup? Angin, oksigen, udara. Udara ada tidak? Ketok mboten?
Udara ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Siapa yang tahu orang mati hilang apanya? Nyawa ada tidak? Bisa beli di pasar enggak nyawa tuh? Di rumah sakit ada stok nyawa enggak? Nyawa ada, tidak kelihatan ciptaan Allah. Sopo sing tahu ngentut? Apa warnanya kentut? Pink. Emang rasa stroberi? Kalau hijau bukan kentut, namanya kebanyakan seledri, brokoli, kangkung, bayem. Apa warnanya? Kalau putih namanya kentut pocong. Kalau coklat bukan kentut, namanya eo. Kalau yang kecil begini bunyinya, yang lebih besar, nah yang ini beda. 6,9 skala Richter ya. Berpotensi tsunami. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu. Duduk anteng-antengan lagi. Apalagi Allah kecil kalau hanya nggak kelihatan, karena Allah maha sakti, maha hebat, maha kuasa. Karena Allah hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan benar. Dari surga nanti kita akan lihat Allah. Siapa yang pengen masuk surga? Sopo sing pengen paling cepet mlebu swarga? Syaratnya mati dulu. Selamat meninggal. Enggak, yang beriman beramal soleh tanpa hisab, tanpa azab. Siapa yang pengen di surga ketemu Allah? Allahnya bukan dalam surga. Surga juga makhluk Allah. Masa surga ciptaan Allah menampung Allah yang maha besar, maha kuasa? Siapa yang pengen ketemu Allah? Ketemu Nabi Muhammad, ketemu tanda bidadari. Siapa yang pengen ketemu presiden, ketemu artis, ketemu pocong? Jangan takut mas, kendel ya, ada pocong langsung aja ngomong, hehe, beriman. Pocong, salam dari Binjai. Pocongnya lari ngompol pakai pempes. Pempesnya pampes bayi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Adik-adik ini imannya sudah kuat karena yakin pada Allah, jangan sekutukan dengan apapun jua ya. Adik-adik ini agama Islamnya asli atau palsu? Tenan? Tenan nih? Yakin? Imannya kuat apa lemah? Islamnya asli atau palsu? Emang ada Islam yang abal-abal? Ada. Ngakunya Islam tapi nggak ada buktinya. Maksudnya? Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu fawailul lil alladzina hum wa yamna'unal. Katanya Islam, tapi ada orang lapar kok nggak memberi bantuan makan. Mana bukti Islamnya? Katanya Islam, sama anak yatim piatu kok cuek bahkan mencaci celah. Katanya Islam, sholatnya lalai sampai nggak sholat bahkan. Katanya Islam, tapi ada orang yang minta bantuan nggak ngasih bantuan dengan barang berguna. Malah tukang pamer di medsos, di kampung, di kelas. Tuh Islamnya kira-kira sudah asli atau belum asli? Belum tulus, belum ada bukti keimanannya. Emang kalian tahu orang yang paling miskin di dunia semuanya terkumpul di Palestina? Emang kalian tahu di dunia ini anak yatim piatu terbanyak ada di Palestina? Emang kalian tahu orang yang butuh bantuan rumah, makanan, tempat tinggal, minuman yang air minum yang bersih, kemudian selimut, tenda ada di Palestina? Adik-adik tahu Palestina dijajah Israel? Kalian tahu sudah 79 tahun Palestina dijajah Israel? Marah nggak nih?
Israelnya dilawan nggak nih? Kamu berani? Nggak takut? Tenang nih? Orang ngapusi? Orang gedebus? Palestinanya bantu nggak? Coba saya akan bilang Palestina, Palestina, bilang bebaskan, bebaskan gitu ya. Palestina, 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 Palestina. Kalau saya bilang Zionis Israel, bilang hancurkan, hancurkan. Zionis Israel, Zionis Israel, Zionis Israel. Meskipun ada sedikit orang Israel yang nggak suka dengan penjajahan, tapi Zionisnya itu loh yang kemudian menguasai negaranya, menjajah negara asli Palestina. Takbir, takbir. Masjid apa yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Masjid apa namanya? Masjidil Haram di kota Mekah. 1 kali ibadah sholat saja dikalikan 27 derajat karena jamaah, dikalikan 100.000 kebaikan nilai pahalanya. Bilang amin, saya doakan kalian bisa menghajikan orang tuanya, bisa menghajikan guru-gurunya, dan sering ke tanah suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, untuk nanti kita ibadah ke tanah suci. Mana lagi masjid yang juga utama, 1000 kali lipat nilai ibadah di sana. Masjid apa namanya? Bukan Aqsa, tapi namanya Masjid Nabawi di kota Madinah, tempat Nabi Muhammad tinggal dan diwafatkan. Mana lagi masjid yang juga utama, 500 kali nilai ibadah di sana. Masjid apa namanya? Masjidil Aqsa di mana? Di kota Yerusalem, negerinya Palestina, kawasannya namanya negeri Syam, jazirahnya Arab, lingkup besarnya namanya Baitul Maqdis. Palestina, Palestina, bebaskan, bebaskan. Palestina, 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 Palestina. Zionis Israel, Zionis Israel. Yang melawan Palestina, Israel ternyata bukan hanya Palestina yang Muslim loh, yang Kristen juga saling membantu untuk melawan penjajah mereka. Takbir. Nabi Muhammad pernah dari Mekah menuju ke Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj, ketika malaikat Jibril turun mendekati Nabi Muhammad yang sedang sedih dan tidur. Bangunlah Muhammad, bangunlah. Nabi Muhammad bangun, kemudian melihat Jibril mengucapkan salam. Waalaikumsalam Jibril, adakah perintah Allah? Kita akan menuju tempat istimewa, naik ke langit yang 7 dan mendapatkan perintah yang sangat penting. Nabi Muhammad meskipun ketemu dengan malaikat gak takut. Mas, siapa namanya? Hafid. Misalnya Hafid nanti malam ketemu malaikat gimana? Hafid. Hafidnya langsung Hafid. Hafid ya. Hafid ngompol 5 ember lari sampai Ponorogo. Kemana saja Nabi Muhammad digandeng menuju Ka'bah, disucikan dengan air Zam-Zam, kemudian diperjalankan naik buruk menuju Masjidil Aqsa melalui tempat istimewa. Berangkat Nabi
menuju Taibah. Lalu sang Nabi menuju Madian, lalu Tursina dan Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kak Bimo hari ini lupa belum sedekah ya. Akan saya berikan hanya anak yang duduknya paling rapi saja. Yang anteng kira-kira laki-laki atau perempuan? Yang berdiri-berdiri kasih hadiah enggak? Ini hadiahnya untuk anak-anak. Kenapa ibu-ibu ikut anteng toh Bu? Ini untuk anak, bukan pabrik anak ya Bu ya. Ingat, nek bro duit kok jod anteng le kena warisan. Kabarnya TPA di Jatisrononi kalau sekolah, belajar, ngaji, sholat, anak laki-lakinya biasanya lebih anteng dari yang perempuan. Betul apa salah? Betul apa salah? Keren loh, di mana-mana yang usil laki-laki, di sini yang anteng yang laki-laki. Tapi katanya di sini anak perempuannya lebih cerdas, lebih pintar dari yang laki-laki, betul? Betul apa salah? Loh, sing anteng sing lanang apa sing wedok? Tenane. Sing rapi yang pintar laki atau perempuan? Rumah saya kan jauh di Malioboro, Jogja. Kalau gitu saya akan buktikan sekarang juga. Kelompok laki-laki perempuan anteng mana? Kak Bimo tiap hari minimal sedekah 50.000 di waktu pagi atas nama ibu. Ibunya nggak tahu. Dalam sehari Kak Bimo mendoakan istighfar ibu minimal 100 kali untuk ibu. Karena yang masih hidup ibu, ayah juga termasuk ya. Yang ini hadiah bukan saya, hadiah dari ibunya Kak Bimo. Anteng, anteng. Tumben kamu anteng Dek. Kok anteng tak rukeh dulu Pak? Nggo lanang kok wedok. Lanang kok wedok. Loh, kok rame lagi? Soneo duduk yang rapi. Pertama Nabi Muhammad waktu Isra ke Taibah. Taibah itu mana? Madinah. 2 tahun lagi Nabi hijrah. Lalu dari Taibah ke Madian. Madian di mana itu? Di Yordan. Di Yordan itu Madian rumahnya Nabi Syuaib, mertuanya Nabi Musa. Lalu dari Madian ke Sinai. Sinai itu di Mesir, gurun Sinai. Nanti kakak ceritakan pengalaman di Sinai. Dari Sinai menuju ke Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Dari Bethlehem, Baitul Lahmi pindah ke Masjidil Aqsa di kota Darussalam atau Yerusalem. Luasnya 14 hektar. Kemudian di ujung tengahnya ada namanya Masjidil Aqsa yang kubahnya warna hijau, masjidnya warna hijau abu-abu. Nah adik-adik, Nabi Muhammad hijrah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat di sekitarnya diberkahi Allah. Mana itu? 5 tempat istimewa tadi. Taibah, Madian, Sinai, kemudian Bethlehem, Yerusalem. 5 tempat istimewa. Terus gimana ini? Oleh-olehnya pertama adalah perintah sholat, yang kedua adalah perintah membebaskan Masjidil Aqsa ketika Nabi Muhammad sudah hijrah berkuasa di Madinah. Di penghujung ayatnya Nabi Muhammad mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Abu Bakar Siddiq.
Bukan. Kak Imo jadi lupa juga nih. Putranya Zaid bin Sabit. Hah? Tepuk satu. Celeng hilang, nanti Kak sampaikan apa namanya ya. Nabi Muhammad setelah di Madinah beliau melakukan perang namanya perang Khaybar melawan Yahudi, kemudian perang Hunain, perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Yarmuk, akhirnya bebaslah Al-Aqsa di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Alhamdulillah, meskipun gak diucapkan Nabi Muhammad, kalau lihat peta dari Khaybar, Hunain sampai Yarmuk itu lurus petanya menuju dari Madinah sampai dengan Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad oleh-olehnya merancang membebaskan Masjidil Aqsa. Siapa yang pengen ke Mekah? Siapa yang pengen ke Madinah? Siapa yang pengen ke Masjidil Aqsa? Bilang amin, saya doakan semua jadi orang sukses. Semakin tambah kuat imannya, sangat senang sedekah, dan dipilih Allah sampai ke Al-Aqsa. Amin ya rabbal. Dulu bentar, aku sudah lihat yang anteng. Mas, tuh, yang pecinya gini, maju ke depan. Yang pecinya gini tadi, baju putih. Udah masnya ini bisa bantu menenangkan adik-adiknya loh ini. Silakan maju dulu. Mau ke WC mas? Saya pikir mau ke toilet. Siapa namanya? Alfian. Oh, namanya Alfian, Masya Allah. Alfian, saya lihat kamu cukup rapi. Terima uangnya dulu. Stop ya. Tapi kamu kan rapi juga nggak rapi-rapi amat ya. Gimana kalau kamu hadiahnya 30.000 aja mau? Mau. Kalau begitu ikhlas, sebutkan 4 temanmu yang mau ditraktir 5.000-an dulu. Habibi, Fadli, Abad, Fahrul. Habibi, Abad, Fahrul sama Fadli. Nanti ditraktir 5.000-an. Silahkan kembali ke tempat semula dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Tenanglah di alam sana. Masih satu. Lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Tetap aturan kembali, anteng-antengan. Dulu Kak Bimo dengan teman-teman terbang dari Jakarta naik pesawat Egypt Air. Woi, seneng banget tuh. Sampai di kota Kairo, turun dengan sangat berbahagia. Lalu menuju tengah kota Kairo. Lihat kota besar yang didirikan oleh sahabat Nabi bernama Amru bin Al-As atau Amru bin As. Wow, gedungnya tinggi-tinggi. Ada Masjid Al-Azhar dan universitasnya. Ada kota-kota yang sangat unik di tengah padang pasir. Kemudian kotanya ramai sekali. Kemudian Kak Bimo terus berputar-putar lihat keadaan kota Kairo. Yuk supaya semangat, tepuk tangan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangannya kurang asik. Tepuk tangan sambil teriak. Ya 1, 2, 3. Ibu-ibu yang di belakang nggak usah gini-gini toh Bu. Maaf jangan diulang yang masa lalunya ya Bu ya. Insaf, insaf. 1, 2, 3. Kak Bimo belanja woi. Beli selimut jumlahnya banyak. Beli sepatu-sepatu kecil. Beli jaket. Beli kue-kue. Beli biskuit bayi. Pempes, kemudian beli obat-obatan, semuanya dimasukkan mobil, mobilnya penuh dengan oleh-oleh yang akan kita bawa. Lalu Kak Bimo akan bertamu ke tempat yang istimewa, naik mobil melewati terusan Suez namanya, terusan yang sangat terkenal itu ya. Lalu sampailah di Gurun Sinai.
Ya Allah, watini wazaitun wa turi wa hadzal. Ternyata gurun Sinai itu ada di Mesir, tempat Nabi Musa menyelamatkan diri dari Fir'aun dan juga menerima wahyu namanya Taurat. 7 jam lamanya melewati gurun Sinai. Di kiri kanannya banyak tentara. Ada yang menggunakan senapan. Mau nggak? Ada yang menggunakan tank. Ada helikopter berpatroli. Tapi aman. Dari Kairo, dari Suez sampai dengan kota Gaza aman-aman, alhamdulillah. Lalu sampailah Kak Bimo dan kawan-kawan di gerbang namanya gerbang Rafah. Tinggi temboknya kurang lebih 13 meter antara Palestina, Gaza dengan Mesir. Masuklah ke jalur Gaza, antri 3 jam. Kasihan loh, yang lain antrinya ada yang 2 minggu, 1 minggu, ada orang hamil, ada orang sakit mau operasi, nggak bisa keluar masuk. Karena Kak Bimo undangan resmi, bisa berangkat masuk keluar masuk Gaza dengan sangat cepat, 2 atau 3 jam saja setelah pemeriksaan data lengkap, kemudian masuk ke dalamnya. Dijemput di gerbang Rafah, naik mobil 30 kilo lewat Khan Yunis, lewat Nusairat, kemudian sampai Gaza City. Ketemu anak-anak Palestina beneran. Mereka lihat duyung, Mudifa, tamu, lari menjemput tamunya. Awas minggir. Kak Bimo kemudian ditemui, disalamin sama anak Palestina yang matanya cerah lebar, kulitnya putih-putih, meskipun tinggal di runtuhan bangunan karena perang, mereka tetap gembira. Tamu salaman nang cie, disalamin iye pilek ah. Ada yang nanya anak Palestinanya, antum minsin, katanya. Hah? Antum minsin, apakah kamu orang Cina? Kenapa ketawa bu? Ngenyek banget lenggujungnya. Awas ya. Apakah anda dari Cina? Ya adik-adik, masa orang Palestina bilang Kak Bimo orang Cina? Jujur ya, jawab ya. Apakah kulit saya putih? Apakah saya cocok jadi artis Korea? Apakah Kak Bimo cocok jadi model? Ganteng nggak? Bagus? Cute? Manis? Terima kasih ya, kejujuranmu meremukkan hatiku. Ternyata karena mata saya lebih sipit aja dibanding orang sana. Mereka taunya kan mereka 73 tahun di dalam penjara besar namanya kota Gaza, nggak bisa keluar masuk. Orang yang usianya 70 lebih nggak bisa keluar masuk Gaza karena sudah 79 tahun mereka dijajah. 15 tahun di penjara dalam kotanya sendiri. Na'udzubillahimin. Tepuk 1, tepuk 2. Mosok saya nggak wangun jadi artis toh dibilang Cina. Nyatanya sipit sih, tapi kulitnya kan imut. Imut nggak? Wajah saya tuh imut, artinya ireng mutlak tahu. Orang bilang Kak Bimo itu orangnya pede loh. Tahu pede? Peteng dedet, gelap gulita. Ibu-ibu semoga wajah saya tidak mengganggu kehamilan Anda. Amin ya Bu ya. Namanya saja Kak Bimo. Bimo artinya bibir moncong. Monyong. Bimo itu bibir model. Ulangi. Bimo artinya bibir monyet.
Saya kalau kamu bohong saya marah ya. Jujur aja, Kak Bimo sama Raffi Ahmad bagus mana? Tolong buka mata lebar-lebar. Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Taehyung cakep siapa? Kak Bimo sama Jimin? Kak Bimo sama Lee Min Ho? Kak Bimo sama Jeffrey Nicole? Sama Sule? Sama sapi? Sama kambing? Sama monyet? Emang aku setan? Enak aja, yang lebih jelek itu paling jelek namanya setan. Di WC ada enggak? Makanya doa. Setan di kuburan ada enggak? Di pohon kosong? Di kuburan? Tong sampah? Comberan? Hutan? Setan itu cakep apa jelek? Di Wonogiri ada? Di Serono ada? Tanjung Sari juga ada? Di Sirapan? Di sini ada? Emangnya setannya kelihatan? Sedang duduk atau berdiri? Berdirinya depan atau di belakang? Katoke warna apa? Bajunya baju apa? Pecinan pora? Tangannya megang apaan? Kok lengkap penjelasannya? Jadi setannya berdiri, ireng katoke, batik, pecinan, nyekel mic. Aku dong. Awas ya, saya itu kemarin sore baru pulang dari Aceh Medan sampai Jogja masih capek ngantuk-ngantuk pagi berangkat. Sampai sini dibilang setan. Awas ya, saya nggak bisa maafkan. Yang laki-laki, kukutuk kalian semua jadi orang kaya. Yang perempuan ikut-ikutan, kamu bilang aku setan kan? Awas nanti malam, pembalasan dendam. Saya akan masuk ke rumahmu, saya akan berubah jadi pocong warna pink. Ku buat kalian ketakutan karena saya berubah jadi pocong warna pink, gambar LOL. Tambah unyu, parah. Tepuk 1, tepuk 2. Tapi ya jangan setan dong. Bimo itu artinya bibir model. Bibir model. Percaya nggak saya pernah jadi model? Tertipu. Jangan lihat casingnya, tapi kenyataannya umur 19 tahun Kak Bimo pernah jadi model. Bener Bu, dalam acara pelatihan perawatan jenazah ya. Jelas ya Bu ya? Nah, Kak Bimo disuruh tidur, dikasih kain, ternyata jadi pocongnya. Bagus gimana? Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Antengan kembali. Bener loh. Ketika Kak Bimo berjalan-jalan keliling kota Gaza yang ada hanya kehancuran-kehancuran bangunan. Lihat sebuah gedung apartemen lantai 30. Adek disimpan itu. Ustadz ambil, Ustadz simpan aja. Ya. Dibom sama Israel, apartemennya runtuh. Bomnya itu sampai masuk ke dalam tanah 14 meter. Saking gedenya bom dengan daya hancur yang sangat besar. Innalillahi. Kejadian setahun yang lalu, sekarang sudah 407 hari kurang lebihnya. Israel sudah menyerang menjajah selama 79 tahun.
persis setahun kita merdeka, Israel menjajah Palestina sampai sekarang. Yang kemarin nih dari kecamatan yang paling utara namanya Bait Hanun, Bait Lahia, dihancurkan rata dengan tanah. Diusirlah rakyat perempuan, anak-anak, orang tua dan orang dewasa ke arah tengah namanya Jabalia Gaza City. Astagfirullah. Dihancurkan lagi, tak ada bangunan yang utuh. Diarahkan, diusir ke selatan lagi namanya Nusairat dan Khan Yunis. Lalu di tengah padang pasir, pengungsi-pengungsi yang kelelahan, tidak makan, capek, tidak tidur selama berhari-hari, badan penuh luka, kemudian dihujani dengan bom-bom dari atas. Innalillahi. Yang meninggal dunia sudah lebih dari 34.000 orang. Innalillahi. Yang luka-luka lebih dari 100.000 orang, luka ringan, luka berat, sedang, bahkan yang koma lebih dari 100.000 manusia. Innalillahi. Marah nggak nih? Dibantu nggak Palestinanya? Takbir. 80% fasilitas umum sudah hancur. 60% lebih rumah di kota Gaza bangunannya sudah rata dengan tanah. 1,6 juta jiwa semuanya mengungsi di tepian selatan namanya kecamatan Rafah, tinggal di tenda-tenda. Rumah sakit sudah dihancurkan, dokter perawat dibunuhi oleh Israel, obat-obatan sudah habis, listrik dimatikan, airnya diracuni, makanan sangat kurang, tinggal di tenda-tenda. Kalau malam mereka suka siang diserang Israel, yang meninggal lebih banyak lagi. Innalillahi. Yang ingin bela Palestina, takbir. Yang ingin hancurkan Israel, takbir. Nah, kakak teruskan ceritanya. Antengan kembali. Kak Bimo tugasnya mendongeng di TK Bintang Quran Gaza waktu itu. Muridnya 163 anak yatim piatu syuhada, gurunya 7 orang hafizah Quran semuanya. Kakak nanya nih waktu cerita itu, anteng dulu. Kakak nanya pada anak di Gaza, ya walat, bocah-bocah, siapa yang pengen jadi presiden? Ternyata anak Palestina diem aja. Siapa yang pengen jadi menteri? Siapa yang pengen jadi penyanyi? Siapa yang pengen jadi pengusaha? Siapa yang pengen jadi pemain bola? Anak 5 laki-laki mulai. Siapa yang pengen dokter? Anak perempuannya mulai angkat tangan. Kak Bimo itu dosa loh. Kenapa? Kak Bimo suudon sama anak Palestina. Kalau gitu mereka nggak punya cita-cita ya. Kayak nggak anak di Wonogiri punya cita-cita keren-keren. Ternyata Kak Bimo salah dibilangin sama teman. Nanyanya jangan kayak gitu, itu pertanyaan receh. Oh ya sudah kalau gitu kakak maju lagi nanya, ya walat, ya bocah-bocah, siapa yang pengen mati syahid? Ternyata anak TK di Gaza langsung berdiri, saya mati syahid, saya mati syahid. Itu anak TK loh, karena keadaan mereka sedang perang. Di tempat kita kan beda, aman nyaman tentram ya, di sana kan perang, jadi mereka pikirannya seperti itu, maklum. Saya Kak Bimo jadi berpikir, dosa saya menuduh mereka nggak punya cita-cita yang tinggi. Ternyata saya yang receh pikirannya. Kakak mundur 3 langkah kemudian nangis dulu, nggak bisa ngomong. Setelah bisa ngomong maju lagi. Iya bocah-bocah, siapa yang pengen mati syahid duluan? Ternyata anak Palestinanya angkat tangan. Bukan angkat tangan lagi, naik bangku. Saya duluan. Menakjubkan sekali, karena negara mereka dijajah, anak TK pun cinta tanah air, cinta Al-Aqsa, mewakili umat Islam akan menjaga Palestina, bumi para anbiya. Saya duluan. Bagi mereka itu indah karena meninggal dijemput malaikat, tinggal bersama para bidadari, menyaksikan malaikat abadi selama-lamanya. Takbir. Siapa yang ingin masuk surga? Tentu surga mereka dengan kita beda karena mereka lebih tinggi dibanding kita. Ternyata anak TK di Gaza sudah hafal 15 juz.
ada yang 10 juz, 16 juz. Bahkan anak TK di Gaza ada yang 5,5 tahun sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Tapi sayangnya 4 bulan yang lalu anak itu 5,5 tahun hafal Quran itu di tendanya dijatuhi bom oleh Israel, kemudian meledak, badannya terbakar, meninggal dunia syahid. Innalillahi, innalillahi. Tirukan suara saya. Oh la la la. Mana hadiahnya? Apa hukumannya? Antengan lagi. Tambahi aja lah, karena sudah pada anteng. Gulanang mau itu anak-anak apa emak-emak? Sama emaknya mau saingan ya kalian ya? Anteng, anteng, sudah insaf. Ini juga sudah rapi, tinggal pilih aja. Bocor apa ya? Kak Bimo nanya lagi, kenapa kalian menghafal Quran? Anak Palestina jawabnya gini, kami belum disebut berbakti pada orang tua kalau belum melihat ibu menggunakan mahkota cahaya di surga. Jadi menghafal Quran agar orang tuamu ke surga? Ya. Jadi mereka menghafal Quran menolong ibunya, ayahnya supaya dijamin masuk surga. Bunda, mengapa menggunakan mahkota cahaya di surga? Karena kau baca Quran, nak. Ketika pintu surga dibuka, surganya seluas langit dan bumi, semiskin-miskin manusia tinggal di sana, rumahnya 10 kali luas dunia, tanahnya intan permata, dindingnya dari perak, musiknya dari angin, pohonnya akar di atas, buahnya di bawah. Di surga nanti sungai-sungainya air susu, air madu, diminum gak bikin pusing. Lain sama Jati Serono, sungainya coklat kayak coffee make, diminum mencret. Di surga mah beda, tinggal kita nanti. Di mana-mana yang kotor kan gitu sungainya ya, kayak kopi susu. Kemudian terima kasih nak kau menghafal Quran. Alasan pertama ingin melihat ibunya menggunakan mahkota cahaya. Alasan kedua, nih. Alasannya adalah kami sudah janjian, Pak. Janji apa? Dengan teman-teman nanti siapa yang paling tinggi rumahnya di surga. Maksudnya di surga nanti rumah yang tertinggi itu orang yang paling banyak membaca dan hafalan Qurannya. Asik, 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 asik. Namanya Al-Fatihah, kawasan Al-Fatihah. Tiba-tiba mereka lihat orang terbang tinggi. Dadah Al-Fatihah, kami di Al-Baqarah tempatnya. Ya kalah gede, kalah luas dong, enak tuh. Yang Al-Baqarah, asik, asik, kami di Al-Baqarah selama-lamanya. Kaget lagi nih, ada orang terbang ke tempat tinggi. Dadah Al-Fatihah, dadah Al-Baqarah, aku hafal Imran, aku Anisa, aku Al-An'am, aku Al-Mursalat, aku An-Nur. Ternyata di surga besok rumah yang paling tinggi, yang paling banyak hafal Qur'annya hafal surat Anas. Kowe wis sudah hafal Anas durung? Sudah hafal Anas? Berarti besok kalian paling tinggi di surga ya? Amin. Amin. Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imratun Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Aradu, Ibrahim, Al-Hijru, An-Nahlu, Bani Israel, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Anbiya, sampai Anas yang paling tinggi. Terima kasih ya Allah, paling dekat dengan Nabi Muhammad, hafal Anas 30 juz. Alhamdulillah.
Ya ingin hafal Quran mensurgakan orang tuanya, ingin rumah tertinggi di surga, takbir. Tepuk 1, tepuk 2. Masih dicari yang anteng, hampir akan dibagi. Alasan yang ketiga, kan pertama mahkota cahaya, yang kedua rumah tertinggi di surga. Alasan ketiga nih anak Palestina, Ngapain Kak Bimo? karena mereka ingin menjaga Masjidil Aqsa. Dulu Umar bin Khattab mengirimkan 12.000 pasukan, yang paling depan adalah 4.000 penghafal Quran. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi 63.000 pasukan melawan 60.000 ditambah 1 juta pasukan musuh, menang. Paling depannya 3.000 penghafal Quran. Hanya penghafal Quran dalam sejarah yang bisa bebaskan Al-Aqsa. Ada yang menggunakan wow, apa namanya, pedang sakti, padahal bengkong turneyeng, copot lagi. Mana ada yang sakti ya? Ada yang menggunakan apa namanya, dieng, nancep gerobak mie ayam. Ada yang menggunakan apa namanya dek, dieng, nembus pintu WC. Kasihan yang baru jongkok di WC. Ada yang menggunakan perisai, ada yang menggunakan pisau, kan kuno tradisional. Ada yang menggunakan garpu. Emang makan mie ayam? Ada yang menggunakan senjata paling runcing berbahaya menakutkan. Apa itu? Peniti. Khusus melawan musuh gendut coblos kempes. Apa aja digunakan, musuhnya itu tinggi-tinggi, gede-gede, gendut-gendut ya, badannya hitam penuh tato, yang depan tatonya SpongeBob, yang belakang Doraemon, lengannya Sound the Ship, batuknya Hello Kitty. Preman mana nih? Tepuk 1. Tapi karena berjuang lillahi ta'ala, menang. Allahu Akbar, alhamdulillah Rabbil alamin. Orang Islam kan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuhnya nggak bisa takbir, malah teriak ole 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 ole, Allahu Akbar. Terpesona, aku terpesona memandang gigiku yang ompong. Tepuk 1, tepuk 2. Jadi alasan ketiga, ingin bebaskan, menjaga dan bebaskan Masjidil Aqsa. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Terakhir Kak Imo akan sampaikan hadiahnya setelah nyampaikan yang terakhir ini. Kenapa ngapal Quran? Jika kami sakit berobat dengan Al-Quran. Pagi siang malam, ribuan ton bom sudah dihancurkan di kawasan, diledakkan di kawasan 35 km persegi, panjangnya 35, lebarnya 10 km. Yang meninggal sudah banyak. Ada yang pecah rahangnya, masih hidup. Ada yang pecah perutnya, ususnya terburai. Ada yang tangannya patah, kakinya hancur. Yang meninggal langsung dikuburkan dengan pakaiannya. Tapi yang sakit kan dokternya nggak ada, sedikit yang masih hidup. Rumahnya dihancurkan, operasi aja di bekas-bekas bengkel, di bekas-bekas toko puing-puing, kan nggak steril dan nggak ada obat bius lagi. Dokter, aku sakit. Mari masukkan ruangan. Dokter, tolong aku dokter. Bismillah, bismillah. Baca Quran nak. Iya dokter. Anaknya ditidurkan, mau dioperasi, operasinya tanpa obat bius, padahal mau dipotong kakinya. Innalillahi. Siap semuanya? Siap dokter, siap dokter. Ayo kita bantu para bersama-sama. Baca Quran nak. Anaknya mulai baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dibaca berulang-ulang sampai selesai, wajahnya merah
Kalau sudah merah berkeringat, dokternya lihat anak ini sudah siap dioperasi. Diambilkan pisau bedah, dikelupas kulit dan daging yang hancur tanpa obat bius. Apakah anaknya menjerit? Tidak. Anaknya baca Quran terus. Kemudian dibersihkan tulangnya, dibersihkan dengan air. Maaf, diambilkan gergaji. Tulang yang hancur tadi harus dipotong teman-teman. Kalau tidak bahaya, bisa merusak, sakit terasa. Kemudian dipotong dengan gergaji. Jika enggak ada gergaji untuk tulang, menggunakan gergaji yang ada. Bisa gergaji besi, bisa gergaji kayu. Dipotong, anaknya nangis gak? Enggak, anaknya enggak nangis. Kenapa? Sibuk baca Quran. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wal latiful khabir. Sudah nak, dokternya mengambil madu yang sudah dipanaskan, digodok, kemudian setelah hangat diborehkan ke bekas luka operasinya. Matilah kulitnya, kemudian tertutuplah pendarahan yang keluar dari kaki yang terluka. Sudah selesai nak. Shadaqallahul azim. Dokter panas, dokter sakit, saking sakitnya kemudian baru pingsan. Tapi waktu dipotong nggak sakit, karena Quran itu bagi mereka untuk seandainya mereka sakit berubah dengan Al-Quran. Masuklah ibu-ibu, adik-adik, ibu-ibunya masuk. Ganti aku dokter. Iya bu, silahkan tidur. Ada ibu yang hamil, bayinya kembar 5, ada yang 3, ada yang 6 lagi. Ada ibu-ibu teman Kak Bimo itu hamil pertama kembar 5, setahun kemudian hamil lagi kembar 6. 97% wanita tanpa daya, tanpa kekuatan. 70% yang lahir kemarin sesar tanpa obat bius. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapa yang kata mama lahirnya pakai sesar, angkat tangan. Sesar bener. Dulu mamanya disuntik tulang belakangnya supaya nggak ada rasa sakit di perutnya, ya kan? Kemudian disobek perutnya, darahnya keluar, dikeluarkan kamu bersama ketuban yang melingkupinya, menaunginya. Nah, kemudian mamanya setelah sadar sakit, baru sakit. Kemudian mamanya berbulan-bulan nggak boleh sembarangan gerak, nggak boleh habis lahir langsung futsal, nggak boleh kan? Mamanya kemudian tidurnya miring, pipisnya di tempat, nya di tempat karena sakit. Ini lahirnya 5 anaknya dikeluarkan, pakai sesar, nggak pakai bius, nggak pakai disuntik di belakang. Sakitnya kayak apa? Teriak nggak ibunya? Mati nggak? Enggak, karena mereka baca Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum. Baca Quran senyum karena sedang membaca ayat-ayat surga. Kemudian sudah merah wajahnya, dokternya mengambil pisau, dikeluarkan bayinya 1, 2. Ibunya nangis? Enggak, dia baca Quran terus. Dikeluarkan, setelah itu dilem atau dijahit. Sudah ibu selesai. Shadaqallahul azim. Pergi dokter, ditandu, letakkan di tenda-tenda untuk istirahat. Tapi itulah keadaan mereka. Rumah sakit sudah dihancurkan, sudah setahun sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai sekarang terus Israel membunuhi mereka. Anak-anak, orang dewasa, kakek nenek, sampai tentara, bahkan pemimpin mereka sudah syahid di jalan Allah membela Palestina, menjaga Al-Aqsa untuk kita semuanya. Siapa yang mau bantu teman-teman Palestina? Siapa yang akan bantu kalahkan Israel? Siapa yang mau belikan selimut? Siapa yang belikan kaos kaki buat bayi-bayi mungil? Siapa yang akan belikan terpal tenda-tenda? Siapa yang akan belikan baterai untuk mesin memanas? Siapa yang akan belikan biskuit bayi? Anteng-antengan, siap. Bulan Desember, Januari itu puncak musim dingin loh.
Dulu Kak Bimo di sana di awal Desember. Itu musim dingin 13 derajat. Pakai jaket kulit, tambah jaket musim dingin, tambah jaket biasa, tembus menggigil 13 derajat, angin sangat keras. Kak Bimo sakit selama seminggu di sana, batuk, gak bisa kemana-mana, pucet, wajahnya merah gitu ya, karena sakit. Nah sekarang nanti Januari Gaza, Rafah minus 0 derajat Celcius, tinggal mereka di tenda-tenda, airnya susah didapatkan, makanan sangat kurang, mereka sakit, banyak bayi mati karena tertimbun oleh salju. Innalillahi. Siapa yang membelikan makanan biskuit buat bayi-bayi di Palestina, di Gaza? Siapa yang akan nambal, akan beli terpal untuk tenda? Siapa yang akan belikan obat bius? Siapa yang membelikan obat panas? Siapa membelikan air minum? Siapa mau bareng-bareng bikinkan sumur di Gaza, di Rafah? Ya Allah, yang angkat tangan hari ini akan sedekah infak. Yang sedekah infak hari ini, ya Allah, terimalah amal sedekahnya, ganti dengan berlipat ganda, jaga baik amal pahalanya, dan hujankanlah berkah ke rumah-rumah mereka, ke kampung-kampung mereka, keluarga-keluarga mereka. Amin ya robbal alamin. Saat langit berwarna merah saga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama teriakan takbir. Bisa nggak lagunya? Angkat tangan yang bisa. Saya ketemu. Bisa lagunya bener? Maju. Saat langit, bisa lagu bisa? Nah ini nih. Untukmu Palestina tercinta. 1, 2, 3. Stop, nggak bisa? Ini aja. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa? Bisa nggak lagunya? Ya bareng-bareng 1, 2, 3. Dengarkanlah di sepanjang bersujud dan semoga kita. Lu kok malah hafal toh? Hari ini kita akan berjuang. Bisa lagunya? Bisa. 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 Hei mujahid muda, maju ke hadapan. Bisa? Diputusin pacarmu, jangan no comment. Kok lagunya malah bisa nih? Nih. Suara azan telah terdengar lantang, panggil kita tuh bersembahyang. Bisa lagunya? Tegak menjulang di sana, gagah al-taqwa masjidku. Bisa lagunya? Wong kong ini kok tiba. Ta oh ya oh aku ya wong sakuatku. Apa kamu bilang kalian mencintaiku? Kamu cinta aku besti? Terima kasih sarangeo. Ilahi Allahu Rabbi, Tuhan alamaya pada. Bisa kan lagunya? Bisa. Bisa. Cikini kegondang ku jadi Cikampek hatiku capek. Jakarta jangan bilang Madura, jangan kekira cie mendua cie.
selingkuh sih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustazah, bila minta satu dosnya. Minta satu boleh izin? Bentar ya. Ya. Siapa yang benar-benar mencintai Palestina? Siapa yang mau belikan baju musim dingin buat Palestina? Kak Bimo, yang laki-laki yang belum infak, saya kasih waktu hanya 20 detik. Boleh maju? Dimasukkan ke sini. Yang laki-laki masukkan. Salatullah salamullah. Yang laki-laki ya, yang perempuan nanti ya. Ala toh. Mas kenapa kembali? Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya cepat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah jazakallah khair ala yasin habibillah. Yang akhwat boleh maju ke depan, ke ustazahnya dimasukkan. Saya hitung sampai 10. Kita yang bergegas-gegas untuk membantu teman Palestina, tidak usah menunggu kita ditanginnya. 1. Yang belum boleh maju cepat-cepat. Fastabiqul khairat. 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Takbir, takbir. Adik-adik, seluruh infak yang dimasukkan ke kota ini nanti akan disalurkan melalui Yayasan Sahabat Al-Aqsa yang berkantor di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ya, seluruh infak ini akan diberikan 100% untuk Palestina, tidak dikurangi serupiah pun untuk operasional. Jadi Kak Bimo dan para ustadz yang lain, kalau sedang ada acara seperti ini, berangkat ke Palestina, kemudian menginap, transportasinya semuanya bayar sendiri-sendiri, tidak diambilkan dari infak masyarakat serupiah pun. Jadi diberikan kepada tujuannya. Terima kasih ya Allah. Saksikanlah anak-anak ini terus berbuat baik untuk Palestina. Jadikan mereka orang-orang hebat, amin. Jadikan mereka orang-orang soleh-soleha, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang pilihanmu ya Allah dalam kebaikan. Oke, letakkan tangan di dada. Tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ulangi. Aku anti malas. Aku anti bully. Aku anti rusuh. Aku anti narkoba. Kakak yang jilbabnya warna orange, kuning. Boleh maju ke depan sini. Rapi dan semangat. Masih satu lagi yang paling rapi siapa ya? Pegang uangnya, sebutkan 2 nama teman yang akan ditraktir 10 ribuan. 2 orang teman. Nindi sama Hilda. Nini sama Hilda. Silahkan kembali ke tempat semula. Tinggal 1 sekarang. Laki atau perempuan? Anak-anak atau emak-emak? Angkat tangan 1. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes. Rajin, yes. Nakal, no.
Ustadz izin titip kembalikan untuk kalau saya bilang ya jadi anak soleh ya rajin dia senakal no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak pintar, anak cengeng. Angkat tangan 2. Awas bau ketek berbahaya. Yang merasa 5 hari nggak mandi, 7 bulan gak gosok gigi, 6 tahun nggak keramas, sekali keramas pakai oli, itu namanya jorok mughaladoh ya. Jadi rajin ibadah, rajin TPA, rajin ke masjid, rajin ngompol, makin tambah iman, tambah ilmu, tambah saudara, tambah peduli, tambah kasih sayang, tambah prestasi, tambah gendut. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Istimewa. Tepuk tangan yang meriah sambil teriak ye. Lebih semangat lagi. Paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak yang jilbabnya warna biru Ben-Hur, maju ke depan, ambil hadiahnya. Nggak mau hadiahnya? Nggak mau? Semoga pahalanya lebih baik lagi, amin. Nggak apa-apa. Dan ternyata yang saya pilih berikut yang rapi dan semangat adalah calon Bupati Jawa Tengah yang bajunya warna merah. Maju ke depan. Saya hitung sampai 5 sampai sini. Kalau belum gagal. 1, 2, 3. Ini cocok jadi gubernur Jawa Tengah ya. Kalau ini Bupati Wonogiri. Ini rektor UGM. Nah, Juragan Cilok Internasional ya. Punya restoran hotel di mana-mana. Ini hadiahnya. Sebutkan 2 teman yang mau ditraktir 10 ribuan. Yasin. Yusuf. Yusuf. Silahkan kembali ke tempat semula ya. Duduk di antara 2 sujud ya. Tepuk 1, tepuk 2. Kita lanjutkan dengan acara keren berikutnya.